Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau beribadah saat ini bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan izinkan kami masih dapat lewati Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dalam setiap kami. Saat ini kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kau memberkati kami Tuhan. Biar kami dengan antusias, dengan sukacita, kami mau menari-nari buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau turut bekerja bagi setiap kami.
gak punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, apapun yang sedang kami alami saat ini, Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang sembuhkan kami. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami. Sebab Engkau adalah Allah pemilik hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk percaya Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Sebab firman-Mu ya dan amin. Sebab tak terukur besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Jadi dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, kami percaya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bersama-sama beribadah, baik kita yang di rumah maupun kita yang ada di gereja pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan di tengah-tengah pandemi yang masih terus berlangsung di tengah-tengah kita. Saya percaya bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak pernah ditinggalkan. Karena mengapa? Oleh karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga belajar setia kepada Tuhan Yesus sekalipun kita masih ada di tengah kesulitan, sekalipun kita sedang menghadapi banyak persoalan. Tetapi ketika kita mulai belajar setia kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa mujizat demi mujizat Tuhan dapat kerjakan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam kondisi yang begitu berat yang kita hadapi sampai saat ini, kita membutuhkan mujizat dari Tuhan. Dan saya bersyukur karena sampai hari ini Tuhan Yesus yang kita percaya, yang kita sembah adalah Tuhan Yesus pembuat mujizat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan belum berhenti membuat mujizat. Oleh karena itu mari kita terus berdoa dan mari kita terus percaya bahwa mujizat demi mujizat akan Tuhan kerjakan di dalam seluruh kehidupan kita, di mana kita mungkin sedang mengharapkan hari-hari ini sesuatu yang ajaib terjadi, dan hanya Yesus yang sanggup membuat keajaiban. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar kunci meraih mujizat, kunci mengalami mujizat dari Tuhan. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus ketika ia memulai pelayanannya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau belajar bagaimana kunci mengalami mujizat, bagaimana kunci meraih mujizat berdasarkan perikop ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Saudara, kunci meraih mujizat adalah invitation atau undangan. Mari kita baca di ayat pertama dan yang kedua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita ingin mengalami mujizat, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengundang Yesus di dalam hidup kita, mengundang Yesus di tengah-tengah keluarga kita, mengundang Yesus di dalam bisnis, di dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat apa yang terjadi di sebuah pernikahan yang ada di kota Kana. Firman Allah berkata bahwa pemilik pesta juga mengundang Yesus dan murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah bisa terjadi mujizat di dalam pesta di Kana. Mengapa? Oleh karena mereka mengundang Yesus. Coba Bapak Ibu Saudara kita bayangkan kalau pada waktu itu mereka tidak mengundang Yesus dan mereka menghadapi masalah yang besar, yaitu kehabisan anggur di dalam pesta mereka, padahal pesta belum selesai, padahal pesta belum berakhir dan tamu semakin banyak datang. Tentu mereka akan mengalami aib yang besar, mengalami rasa malu yang besar dengan tamu-tamu yang mereka undang. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mengalami aib, mereka tidak mengalami malu, Saudara. Karena apa? Karena sebelum mereka membuat pesta, mereka mengundang Yesus. Ini adalah kunci yang pertama
pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat meraih mujizat, mengalami mujizat adalah dengan cara kita mengundang Yesus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, setiap kali Bapak Ibu Saudara engkau mau melakukan sesuatu di dalam hidupmu, entah engkau membuka usaha, atau saudara membuka bisnis yang baru, atau saudara mau masuk rumah yang baru, mari undang Yesus di dalam rumah saudara. Mari undang Yesus di dalam keluarga saudara. Mari libatkan Yesus, karena di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Haleluya. Itu adalah, saudaraku yang terkasih, kunci yang pertama meraih mujizat, yaitu undanglah Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara beribadah di rumah, ya sekalipun saudara tidak bisa datang ke gereja, itu artinya saudara sedang mengundang Yesus di dalam rumah saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara engkau berdoa di rumahmu saudara, itu artinya engkau sedang mengundang Yesus di dalam keluarga saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara bersekutu bersama dengan keluarga saudara di rumah saudara, atau di kantor saudara, atau di dalam komunitas saudara, itu adalah saat dimana kita sedang mengundang Yesus. Oleh karena itu, di masa pandemi ini, sekalipun kita tidak bisa datang ke gereja, saudara bisa ibadah di rumah, dan saudara, itu adalah saat dimana saudara sedang mengundang Yesus. Oleh karena itu, kesulitan, kesukaran, masa yang sulit ini kita akan dapat hadapi, oleh karena Tuhan akan membuat mujizat ketika kita mengundang Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita meraih mujizat? Yang kedua adalah intercession, saudara, atau doa syafaat. Mari kita buka di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat, saudara. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Bapak Ibu Saudara, langkah yang kedua, bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan di tengah kesulitan, di tengah masalah yang besar, yaitu dengan cara menghampiri Tuhan di dalam doa. Pada kasus di Kana ini, Bapak Ibu Saudara, orang pada waktu itu, saudara, orang di dalam pesta itu sedang mengalami masalah karena anggur kehabisan stoknya, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Maria, Bapak Ibu Saudara, Maria Ibu Yesus, ketika mengetahui ada trouble, ketika mengetahui ada masalah yang besar, yang dilakukan adalah dia menghampiri Yesus, saudara, dan dia menjadi juru syafaat. Dia menjadi pendoa syafaat, saudara, dengan memberitahukan masalah yang sedang terjadi kepada Yesus. Langkah Ibu Maria ini sangat tepat, Bapak Ibu Saudara. Ia tidak panik, dan dia juga tidak menyalahkan si A, si B, si C, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia langsung datang kepada Yesus. Ini juga yang harus kita lakukan ketika kita, saudara, mengalami beban hidup yang berat, ketika kita menghadapi kesulitan yang melanda hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mari saudara, langkah yang paling tepat ketika kita menghadapi semua itu adalah kita mengadu kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Yesus. Karena mengapa? Karena hanya Yesus yang dapat menolong, Bapak Ibu Saudara. Seperti Maria, dia tahu, Bapak Ibu Saudara, ketika masalah terjadi di dalam pesta, dia tahu bahwa hanya Yesus yang dapat menolongnya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kesaksian di sebuah seminari Alkitab yang ada di Dallas, Amerika. Pada satu hari di tahun 1924, mereka sedang menghadapi masalah finansial, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak bisa membayar hutang-hutang mereka ke bank, sehingga bank akan menyita seminari tersebut. Maka rektor daripada seminari yang ada di Dallas ini mengumpulkan semua dosen dan mahasiswa untuk mereka mengadakan doa dan puasa, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam doa dan puasa itu, Bapak Ibu Saudara, hadir juga, saudara, salah satu dosen yang bernama Harry Ironside, Bapak Ibu Saudara, yang berdoa
berdoa dengan unik, saudara, dengan berdoa dengan gaya yang berbeda dengan yang lainnya. Di dalam doanya, Harry berkata kepada Tuhan, Tuhan, ternak di ribuan bukit-bukit yang ada di sekeliling seminari kami adalah milik-Mu. Tolong Tuhan, dijual beberapa di antaranya dan kirimkanlah uangnya kepada kami. Bapak Ibu Saudara, memang doanya unik, saudara. Memang doanya terdengar agak aneh, tetapi selagi mereka terus berdoa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada seorang Texas yang bertubuh besar, yang bertubuh jangkung, berjalan masuk ke kantor seminari dan menemui sekretaris yang ada di kantor seminari ini. Dan Texas ini berkata, saya baru saja menjual 2 truk penuh ternak. Saya terdorong, saya tergerak untuk memberikan hasil penjualannya kepada seminari ini. Mungkin seminari ini membutuhkan uang ini. Bapak Ibu Saudara, oleh karena sekretaris ini mengetahui bahwa mereka sedang menghadapi masalah keuangan, dia dengan senang hati menerima cek tersebut dan dengan cepat dia masuk ke ruang doa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan dia memberitahukan kepada rektor yang sedang berdoa bahwa dia mendapatkan cek dari seorang Texas yang kaya raya. Dan di dalam cek itu, ketika sang rektor melihat, ternyata jumlahnya, Bapak Ibu Saudara, dari cek itu adalah sebesar hutang yang mereka harus bayarkan ke pihak bank, saudara. Dan dengan sukacita sang rektor itu berkata dan mengumumkan selesai ibadah doa, dia berkata, Harry, Tuhan telah menjual ternak-ternaknya. Oh haleluya, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang akan terjadi ketika kita berdoa di dalam menghadapi kesulitan. Tuhan sanggup membuat mujizat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kesulitan datang, jangan kita menyalahkan si A, si B, si C. Mari kita seperti Ibu Maria datang berdoa, ya, menyampaikan kesulitannya kepada Yesus. Seperti juga Bapak Ibu Saudara, semua dosen dan rektor yang ada di seminari Dallas, ketika mereka mengalami kesulitan keuangan, Bapak Ibu Saudara, dan terancam seminari akan disita, Bapak Ibu Saudara, mereka mengadakan doa dan puasa. Jadi langkah yang kedua, kunci yang kedua untuk mengalami mujizat dari Tuhan adalah, Bapak Ibu Saudara, dengan intercession, yaitu menaikkan doa syafaat, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk meraih mujizat dari Tuhan adalah dengan cara instruction, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita buka di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bapak Ibu Saudara, kunci selanjutnya terjadi mujizat adalah ketika para pelayan mentaati instruksi daripada Yesus. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, pelayan-pelayan ini bisa saja protes, bisa saja mereka, saudaraku yang terkasih, komplain kepada Tuhan Yesus. Karena mengapa? Karena instruksi yang diberikan Tuhan Yesus tidak masuk akal. Mengapa mereka harus mengisi tempayan-tempayan untuk pembasuhan kaki sampai penuh? Itu adalah sebuah tugas yang tidak menjawab persoalan, oleh karena yang mereka butuhkan adalah anggur, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pelayan-pelayan ini tidak protes. Pelayan-pelayan ini, Bapak Ibu Saudara, tidak komplain kepada instruksi Yesus. Coba saudara bayangkan kalau waktu itu mereka tidak mau mengikuti instruksi Yesus, kalau pada waktu itu mereka tidak melakukan instruksi Yesus, mujizat ini tidak akan terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam kasus di Kana, ketika
ketika Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan agar memenuhi tempayan dengan air, maka disitulah mujizat terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, karena ketaatan itulah yang membuka pintu mujizat, Bapak Ibu Saudara. Tanpa ketaatan tidak akan ada mujizat. Karena para pelayan taat, maka mujizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka mendapatkan perintah, mendapatkan instruksi dari Yesus, maka mereka melaksanakannya dengan giat, mereka melaksanakannya dengan sukacita, dan mujizat terjadi. Jadi mujizat terjadi kalau kita juga giat sungguh-sungguh melaksanakan perintah Tuhan, bukan kita ongkang-ongkang kaki menunggu, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita dengan giat melakukan instruksi Tuhan yang kita dapati di dalam firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak instruksi di dalam Alkitab, dan ketika kita taat melakukan instruksi Tuhan, dan kita akan mengalami mujizat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, Saudara, kunci yang keempat bagaimana dapat meraih mujizat Tuhan, yaitu dengan cara instrumen, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6. Dan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ya, dalam banyak peristiwa mujizat di dalam kitab Injil, Tuhan seringkali memakai alat sebagai sarana untuk melakukan mujizat. Sebagai contoh, Tuhan memakai tongkat Musa, tongkat yang sederhana, tongkat yang bisa diambil di mana saja, tetapi tongkat itu dipakai oleh Tuhan untuk membuat mujizat-mujizat yang spektakuler di tanah Mesir, bahkan membelah Laut Merah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan memang seringkali memakai instrumen untuk melakukan mujizat. Dan pada kisah Injil, Yesus memakai 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama juga bahwa Tuhan memakai segenggam tepung untuk memelihara janda di Sarfat, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam peristiwa di Kana, Tuhan memakai air untuk mengadakan mujizat. Ini artinya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa memakai apapun yang kita miliki untuk melakukan mujizat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, coba cek apa yang ada pada saudara. Kemampuan apa, talenta apa, pengalaman apa yang bisa saudara persembahkan kepada Tuhan. Sekalipun itu kecil, sekalipun itu mungkin tidak berarti, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa memakai setiap instrumen yang ada di tangan saudara untuk melakukan mujizat. Saya membaca kisah bagaimana Kolonel Sanders, Bapak Ibu Saudara, membangun usaha Kentucky Fried Chicken yang mendunia itu, Bapak Ibu Saudara, dimulai ketika di usia senja, umur 65 tahun. Bahkan di dalam kisahnya disampaikan bahwa oleh karena kesulitan hidup, oleh karena mencari pekerjaan yang sulit, dia sempat berpikir untuk bunuh diri, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia gagal bunuh diri oleh karena ada seekor ayam, Bapak Ibu Saudara, ya, yang akhirnya membatalkan untuk dia bunuh diri. Dan karena dia melihat ayam itu, dia terinspirasi dan dia teringat bahwa waktu dia muda, dia punya sebuah kemampuan, yaitu membuat ramuan ayam goreng yang lezat, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Keahliannya itu, kemampuannya itu, Bapak Ibu Saudara, dia mulai coba, Bapak Ibu Saudara, dia mulai
kembali saudara membuat ayam goreng dengan ramuannya yang lezat itu, dan dia mulai menawarkan resepnya itu ke restoran-restoran, dan banyak restoran yang menolaknya, bahkan sampai 1000 lebih restoran menolak resepnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Kolonel Sanders dia tidak putus asa, dia terus mencoba sampai akhirnya ada yang mau kerjasama, dan kita semua hari ini menikmati saudara ayam goreng Kolonel Sanders yang melegenda. Karena apa? Karena saudara, hal yang kecil yang dia miliki saudara, ketika dia betul-betul mengerjakannya dengan giat dan dia berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan membuat mujizat luar biasa. Oleh karena itu, jangan kecil hati Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada di tangan saudara hari ini, walaupun itu kecil, ketika saudara persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan bisa membuatnya menjadi mujizat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini adalah 4 kunci bagaimana kita dapat meraih mujizat di tengah pandemi ini, di tengah kesulitan yang besar ini. Oleh karena itu, mari kita undang Yesus Bapak Ibu Saudara, dan mulai kita menaikkan doa permohonan, doa syafaat kita kepada Tuhan, dan mari kita ikuti instruksi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan kita hanya mengikuti kemauan kita, tapi mari kita belajar taat kepada kemauan Tuhan, dan mulai kita Bapak Ibu Saudara dengan apa yang ada di tangan kita, entah itu talenta kah, entah itu kemampuan kah, entah itu sejumlah uang yang masih tersisa kah, entah itu adalah pengalaman saudara kah, saudara boleh persembahkan kepada Tuhan, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan membuat mujizat demi mujizat. Puji Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, saudara engkau yang sedang ada di tengah-tengah kesulitan, di mana saudara mulai putus asa, di mana saudara merasa bahwa jalan semua sudah tertutup, bahwa saudara berpikir bahwa hidupmu sebentar lagi akan berakhir. Pada hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus kalau dia diundang hadir di dalam hidup kita, maka dia pasti membuat mujizat dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara percaya dan mau undang Yesus di dalam hidup saudara, saudara boleh letakkan tanganmu pada bagian dadamu. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap anak-anakmu pada saat ini yang meletakkan tangan di dada mereka. Mereka putus asa, mereka sedang menghadapi satu masalah yang berat, mereka sedang menghadapi satu keadaan yang sulit, dan mereka sudah putus asa. Mereka sudah berpikir bahwa hidup mereka sebentar lagi akan berakhir. Tetapi pada pagi hari ini mereka sadar, dan mereka mau mengundang kembali Engkau Yesus dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam bisnis mereka. Dan hari ini hamba-Mu berdoa, ulurkan tangan-Mu dan jamah anak-anak-Mu ya Tuhan, dan Engkau hari ini membuat mujizat dalam hidup mereka. Hari ini Engkau dapat membuka pintu yang tertutup bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kekuatan iman yang baru kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga mereka di tengah kesulitan ini, mereka akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Ketika mereka mulai mengundang Engkau, ketika mereka mulai belajar untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Engkau dan mengikuti setiap instruksi-Mu, dan dengan taat sungguh-sungguh mempersembahkan apa yang mereka miliki kepada Tuhan, di mana Tuhan dapat mengubahnya menjadi mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan terus melawat umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, berpegang dan taat kepada firman Tuhan adalah nilai kesetiaan yang harus kita bangun di dalam gereja kita. Bersama saya Vina, kita akan menyaksikan info CWS sepanjang minggu ini. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk sharing dan berbagi tips langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan agar kita dapat terhindar dari virus COVID-19. Beberapa minggu yang lalu, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana baru saja merilis tagline terbaru mereka, yaitu 3M, di mana sebelumnya 3M ini digunakan sebagai tagline untuk sosialisasi kepada masyarakat Indonesia terkait langkah-langkah mudah apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita dapat terhindar dari virus COVID-19. Di mana kalau 3M yang dulu pada saat
awal pandemi. Yang pertama adalah menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan. Di mana 3M tersebut seiring dengan perjalanannya waktu direvisi oleh BNPB agar dapat mensosialisasikan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia. 3M, M yang pertama adalah iman, di mana pemerintah meminta agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama mereka masing-masing. Kalau di kota kita sendiri, Kota Medan, Gubernur telah mengeluarkan Pergub nomor 34 tahun 2020 di bulan Agustus kemarin, di mana di dalam Pergub tersebut dijelaskan ketentuan-ketentuan apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita dapat menjalankan ibadah kita. Makanya sekarang puji Tuhan kita sudah dapat menjalankan ibadah kita lagi. Adapun ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Pergub tersebut, yang pertama adalah usia yang dapat beribadah adalah usia 12 sampai 60 tahun, dan yang kedua adalah menjaga jarak. Oleh sebab itu makanya Bapak Ibu lihat pada saat kita beribadah bangku yang kita gunakan itu berjarak. Lalu yang ketiga adalah ventilasi yang baik, di mana di dalam pedoman COVID sendiri dituangkan bahwa ventilasi yang baik adalah jika kita pada saat berkumpul ada aliran udara yang bertukar. Oleh sebab itu Bapak Ibu tidak usah bingung pada saat kita beribadah kenapa ada kipas angin yang posisinya di belakang kita lalu jendela dibiarkan terbuka, karena itu hal yang sudah dianjurkan oleh pemerintah agar ventilasi pada saat kita beribadah itu baik sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat dikurangi. M yang pertama adalah iman, M yang kedua adalah aman, di mana aman sendiri terbagi dalam beberapa langkah. Yang pertama adalah menggunakan masker. Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin dengar-dengar berita kalau beberapa minggu yang lalu bahwa pemerintah menjelaskan bahwa masker scuba itu tidak dianjurkan lagi untuk kita gunakan. Kenapa? Karena masker scuba ataupun masker satu lapis yang misalnya kita pakai pada saat kita naik motor seperti buff, itu tidak dianjurkan lagi karena pada saat kita berbicara atau kita bersin, otomatis kita mengeluarkan droplet. Di mana droplet yang ukurannya tadinya besar, pada saat kita menggunakan masker scuba atau masker buff, partikelnya akan berubah menjadi kecil, di mana menurut penelitian WHO, partikel yang lebih kecil dapat bertahan lebih lama di udara, sehingga kita tidak dianjurkan untuk menggunakan masker scuba ataupun masker buff. Jadi masker yang dianjurkan oleh pemerintah adalah masker 2-3 lapis. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah masker kain masih bisa kita gunakan sekarang? Tentu masih bisa Bapak Ibu, tapi masker yang 2-3 lapis. Dengan beberapa ketentuan, yang pertama adalah pastikan bahwa masker yang kita gunakan maksimal digunakan 4 jam dalam satu hari. Lalu setelah kita gunakan, jangan lupa untuk langsung dicuci dengan menggunakan sabun. Yang ketiga, dijemur terkena matahari. Yang keempat, disetrika agar kita memastikan bahwa virus atau kuman yang ada di dalam masker tersebut sudah mati. Menggunakan masker, lalu langkah berikutnya adalah menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Penting sekali Bapak Ibu agar kita menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Oleh sebab itu, Gembala Sidang kita menghimbau agar setelah ibadah, kita memastikan bahwa kita langsung pulang ke rumah tanpa harus berkerumun dan bercengkrama dengan jemaat lain. Lalu yang berikutnya, yang paling terakhir adalah mencuci tangan. Dimana menurut saya mencuci tangan merupakan langkah yang paling mudah dan paling murah yang dapat kita lakukan agar kita dapat terhindar dari virus COVID-19. Sebenarnya menurut saya mencuci tangan bukan aja hanya menghindari kita dari virus COVID-19, tapi juga penyakit-penyakit yang lain seperti Haemophilus influenza, cacingan, ataupun hepatitis A. Nah, mencuci tangan sendiri ada dua bagian. Yang pertama menggunakan hand sanitizer, lalu yang kedua menggunakan air mengalir dan sabun. Di mana pemerintah sendiri menganjurkan mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Waktu yang diperlukan adalah 40-60 detik, di mana langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dapat Bapak Ibu googling sendiri di internet. Lalu M yang pertama iman, yang kedua aman, yang ketiga adalah imun. Nah, imun sendiri juga terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama adalah berolahraga secara teratur. Nah, untuk berolahraga secara teratur sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan bahwa apakah kalau kita berolahraga itu harusnya pakai masker apa tidak. Nah, sampai sekarang juga belum ada penelitian yang memastikan apakah berolahraga itu boleh menggunakan masker atau tidak. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tidak berolahraga menggunakan masker. Kenapa? Pada saat kita menggunakan masker otomatis detak jantung kita akan 2-3 kali meningkat lebih tinggi ketimbang pada saat kita berolahraga tanpa masker. Oleh sebab itu, apalagi untuk orang tua usia lanjut, saya sangat tidak menganjurkan berolahraga menggunakan masker. Jika misalnya ada yang bertanya, tapi jika tetap ingin berolahraga itu bagaimana? Pastikan bahwa pada saat kita berolahraga, kita menjauhi kerumunan dan tidak dalam satu kelompok yang berdekatan. Jadi pastikan kalau misalnya kita berolahraga itu kita mungkin berjauhan dari orang-orang. Berolahraga secara teratur, lalu berikutnya adalah istirahat secara cukup. Nah, istirahat cukup yang dianjurkan adalah tidur 7-8 jam. Lalu yang terakhir
makan makanan yang bergizi dan sehat. Pasti Bapak Ibu, saudara-saudari sudah tahu makan makanan bergizi apa saja sih yang baiknya kita konsumsi. Yang pasti 4 sehat 5 sempurna. Pastikan bahwa kita makan makanan yang cukup, tidak berlebihan, yang sesuai dengan kebutuhan badan kita sendiri. Tetap kuat dan tetap semangat Bapak Ibu, saudari-saudari terkasih. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Sehat-sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah New Normal GSJA CWS Gatsu diadakan 2 gelombang. Gelombang pertama pukul 7 WIB, gelombang kedua pukul 9.15 WIB. Mengingat terbatasnya kursi yang disediakan gereja, maka sangat penting bagi jemaat untuk mengisi formulir via Google Form kehadiran jemaat dalam ibadah New Normal. Mengapa harus mengisi form? Yang pertama, karena ibadah masih dilakukan 2 gelombang saja. Kedua, kursi yang disediakan terbatas. Ketiga, untuk mematuhi protokol kesehatan. Atas perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Dibuka kelas PWJ 201 via Zoom pada hari Minggu 1 November 2020 pukul 19 WIB. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Elizabeth. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama melalui non-tunai, yaitu dengan mentransfer via bank melalui Bank BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Dapat juga dengan men-scan kode QR yang tertera di layar Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Dana, Go Mobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan Kimani. Dan dengan cara tunai, yaitu memasukkan uang persembahan dan perpuluhan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang akan dibawa ke gereja pada minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku
bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami Engkau berkati Tuhan sepanjang minggu ini, sampai pada hari ini kami boleh menerima Tuhan berkat kasih karunia yang daripadamu. Tuhan boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan boleh menikmati firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, berkati Tuhan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar Tuhan boleh berakar Tuhan, kuat di dalam hati kami dan bertumbuh ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau terus yang melindungi Tuhan. Engkau juga terus yang memimpin pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Agar Tuhan wabah COVID-19 ini boleh segera berlalu Tuhan dari bangsa dan negara kami ya Bapa. Beri hikmat Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, agar segera mereka boleh menemukan Tuhan cara terbaik untuk mengatasinya ya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat tim medis Tuhan, para dokter Tuhan yang berada di garda terdepan bangsa kami Tuhan, untuk Tuhan melayani, bahkan Tuhan juga Tuhan menangani Tuhan pasien-pasien COVID Tuhan. Biar Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka dan keluarga mereka, menutup bungkus nantiasa dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat pasien-pasien COVID Tuhan yang saat ini Tuhan berjuang Tuhan di dalam isolasi Tuhan Yesus. Mari Engkau mengulurkan tangan-Mu menjamah, menyembuhkan mereka Tuhan, karena kami percaya Tuhan bilur-bilur darah-Mu Tuhan Yesus mampu menyembuhkan sakit penyakit apapun itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, Amin.